Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alwidi Muktigo. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi serta pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai program yang lagi hangat-hangatnya di dunia perkuliahan, program yang dicanangkan dan dibuat oleh Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas detail mengenai apa itu program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan kaitannya dengan sistem informasi perencanaan ataupun geospasial informasi system. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak video pada pembahasan berikut ini. Nah, pada video pembahasan kali ini adapun yang akan saya bahas adalah yang pertama penjelasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini akan saya ulas terkait apa sih sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Dan yang kedua ada keterkaitan program Merdeka Belajar dengan sistem informasi perencanaan, GIS, dan analisis spasial. Dan yang ketiga ada rencana program. Dan yang keempat ada manfaat untuk masyarakat dan mahasiswa secara akademik. Mungkin langsung saja pada pembahasan awal, sebenarnya apa sih Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu? Mungkin teman-teman di luar sana masih banyak yang bingung mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, Bapak Menteri kita. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Nah, dari hak belajar 3 semester di luar program studi itu, kita diberikan kebebasan untuk mengambil 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi ada beberapa program yang nantinya sudah direng-reng dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kita tinggal sekiranya memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, latar belakang adanya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini didasari yang pertama karena menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi, serta kompetensi mahasiswa itu perlu disiapkan. Kita bisa tahu semakin berkembangnya zaman, semua teknologi, semua dunia mengalami perubahan. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agen of change, diharuskan untuk mengikuti perubahan zaman yang ada kayak gitu, sehingga nantinya kita dapat beradaptasi dengan mudah kayak gitu. Dan yang kedua, perguruan tinggi itu dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Kembali lagi itu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa nantinya dalam di dunia kerja kayak gitu. Yang ketiga, perubahan dan perkembangan zaman yang cepat membuat mahasiswa harus mampu untuk bersikap lebih dinamis lagi. Gitu. Dan yang terakhir, Kampus Merdeka itu merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, itu merupakan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini, yaitu tidak mengekang dan lebih bebas dan lebih inovatif. Artinya lebih bebas bukan berarti mahasiswa dibebaskan begitu saja, tetapi ada batasan-batasan tertentu dari program Merdeka Belajar ini kayak gitu. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih dari program Merdeka Belajar yang dibuat oleh Bapak Nadiem Makarim ini? Yang pertama itu meningkatkan kompetensi lulusan, dan kedua meningkatkan soft skill maupun hard skill, dan yang ketiga membentuk kultur mahasiswa yang dinamis, dan yang terakhir menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, tujuan-tujuan ini sebenarnya kembali lagi kepada mahasiswanya tersebut. Nah, apakah mahasiswa nantinya dapat mengambil manfaat ataupun impact yang didapatkan dari kampus Merdeka tersebut. Nah, adapun manfaat yang ada atau yang dihasilkan dari program Merdeka Belajar itu adalah mahasiswa nantinya itu lebih diharapkan lebih inovatif, kreatif, dan memiliki kepribadian yang unggul untuk menyongsong masa depan bangsa Indonesia.
kayak gitu. Nah, Kampus Merdeka ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman konseptual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini untuk kembali lagi menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi kita saat ini disiapkan untuk menjadi mahasiswa yang lebih unggul nantinya kayak gitu. Nah, persyaratan umum yang harus dipenuhi atau yang dapat eh, kita lakukan untuk ikut dalam program Kampus Merdeka Belajar itu yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Artinya kita sudah tahu bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia itu sudah banyak yang terakreditasi kayak gitu, sehingga kita mempunyai chance yang besar untuk ikut dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. Itu persyaratan umum. Sedangkan artinya dari persyaratan umum ini kan cukup gampang ya untuk kita dapat ikut dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu, sehingga diharapkan mahasiswa semua itu dapat mengikuti program-program yang sudah dicanangkan dan dibuat oleh Bapak Nadiem Makarim kayak gitu. Nah, lantas dari program-program tersebut apa sih bentuk kegiatannya kayak gitu. Nah, bentuk kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 8. Nah, yang pertama itu ada pertukaran pelajar. Kita bisa tahu sebelum dari adanya program Merdeka Belajar itu juga sudah ada pertukaran pelajar. Tapi yang dirasa dari pertukaran pelajar yang didapatkan, yang skill, sense, ataupun yang didapatkan oleh mahasiswa itu kurang. Karena pertukaran pelajar waktunya sangat minim. Nah, di sini waktunya untuk kita dapat mengeksplor lebih diri kita untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa dari adanya pertukaran pelajar di program kegiatan Kampus Merdeka. Pasalnya nantinya pertukaran belajar ini dapat memberikan impact dan manfaat yang besar bagi kita. Yang pertama, membangun persahabatan antar mahasiswa maupun di dalam universitas maupun di luar universitas maupun di dalam negeri ataupun di luar negeri kayak gitu. Yang kedua, bertukar pengetahuan dan pengalaman. Mungkin teman-teman yang tidak didapatkan pengalaman di dalam prodi dapat pengalaman yang lebih di luar prodi kayak gitu. Dan yang ketiga, mengurangi disparitas pendidikan. Jadi diharapkan dengan pertukaran pelajar nantinya dapat menyamaratakan antara pendidikan di kampus A dan kampus B kayak gitu. Yang kedua, magang atau kerja praktik. Mungkin selama ini kita juga sudah melakukan kerja praktik sebelum program kegiatan belajar Kampus Merdeka, tapi magang yang kita lakukan itu waktunya sangat minim, mungkin antara 45 hari ataupun maksimal 2 bulan kayak gitu. Mungkin yang dirasa hanya dari 2 bulan itu sangat kurang kayak gitu, sense yang didapatkan oleh mahasiswa di dunia kerja itu sangat kurang. Maka dari itu di program kegiatan belajar ini yang ditempuh selama 3 semester diharapkan mahasiswa dapat lebih kena sense-nya dalam dunia pekerjaan. Nah, magang yang berjangka pendek itu sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman di dunia kerja kayak gitu. Tujuan dari program kegiatan belajar Kampus Merdeka dengan bentuk kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang cukup pada dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan hard skill maupun soft skill, dan yang ketiga, meningkatkan relasi kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada asisten mengajar di satuan pendidikan. Nah, tujuan dari bentuk kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang tertentu. Dan yang kedua, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan mahasiswa itu sendiri. Yang keempat, ada penelitian dan riset. Nah, penelitian riset ini sering kita dengar, soalnya sering banyak mahasiswa yang melakukan riset-riset kecil maupun penelitian kecil kayak gitu. Diharapkan dengan bentuk program seperti ini, mahasiswa akan merangsang lagi gagasan inovatif kreatifnya lebih lagi kayak gitu, karena waktunya yang cukup lama. Dan yang kedua, meningkatkan mutu kualitas dari mahasiswa itu sendiri serta meningkatkan kompetensi penelitian kayak gitu. Yang
5 itu ada proyek kemanusiaan. Kita bisa tahu juga proyek kemanusiaan merupakan salah satu hal yang terpenting untuk mahasiswa, agar mahasiswa dapat tahu kok kondisi sosial yang ada di sekitarnya, eee, dan saling membantu antara mahasiswa dan masyarakat kayak gitu. Manfaat dari proyek kemanusiaan di program kegiatan belajar Kampus Merdeka itu yang pertama menyiapkan mahasiswa yang unggul untuk menjunjung nilai kemanusiaan. Yang kedua, melatih kepekaan sosial untuk menggali permasalahan dan turut memberikan solusi. Tuh. Yang keenam ada kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha kita juga bisa tahu banyak mahasiswa juga yang terjun di kegiatan wirausaha. Pasalnya dengan kita kegiatan berwirausaha ada impact value yang kita dapatkan kayak gitu. Kebutuhan mahasiswa juga banyak kayak gitu. Dan dengan kegiatan berwirausaha yang dilakukan selama berjangka waktu yang cukup lama, diharapkan dengan nantinya mahasiswa itu lulus, mahasiswa dapat meneruskan apa yang sudah mahasiswa dapatkan dalam program kegiatan belajar Kampus Merdeka kayak gitu. Dan yang ketujuh ada studi atau proyek independen. Nah, studi proyek independen ini dapat mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kreatif dan meningkatkan kemampuan dan prestasi mahasiswa. Dan yang terakhir ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kita juga mungkin semuanya bisa tahu bahwa KKN itu juga sering dilakukan oleh mahasiswa untuk sebagai persyaratan membangun atau membantu masyarakat kayak gitu. Nah, dalam yang biasa kita tahu dalam prosesnya KKN itu sebelumnya cuma jangka waktunya nggak lama, nggak cukup untuk mahasiswa dapat mengeksplor dirinya lagi. Nah, dengan program kegiatan belajar Kampus Merdeka ini diharapkan mahasiswa dapat lebih lagi terjun ke masyarakat, mengetahui kondisi masyarakat, serta membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada, serta saling membantu membuat keputusan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada desa tersebut kayak gitu. Pada akhirnya 8 bentuk kegiatan ini intinya berpusat pada mahasiswa itu kayak gitu. Jadi jadi 8 bentuk kegiatan ini nantinya dampaknya juga kembali ke mahasiswa itu sendiri untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya mahasiswa itu sendiri, sehingga nantinya ketika kita sudah di dunia kerja kita tidak bingung lagi nanti apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Soalnya di dalam perkuliahan kita juga sudah dilatih dengan mengikuti program kegiatan belajar Kampus Merdeka ini. Next, lantas di sini saya ingin mengaitkan dengan bentuk kegiatan 8 bentuk kegiatan itu dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Nah, sebelum mengaitkan di sini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman sebenarnya apa sih sistem informasi perencanaan dan GIS itu kayak gitu. Bahwasanya GIS merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan SDM yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, mengelola dan menganalisa data dalam suatu informasi berbasis geografis. Jadi dengan GIS ini kita dapat membantu istilahnya menampilkan data spasial gitu. Dan yang kedua itu ada SIP, sistem informasi perencanaan, yaitu suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian data, prosedur, dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perencanaan. Nah, dari 8 kegiatan dari Merdeka Belajar itu yang menurut saya ada kaitannya dengan SIP, GIS, dan Spatial Analysis itu adalah program nomor 8, yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah,
Kuliah kerja nyata tematik atau KKN-T merupakan suatu bentuk pendidikan potensi dan menangani masalah sehingga dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi dan nantinya diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Nah, sejauh ini perguruan tinggi itu sudah menjalankan program KKNT, hanya saja SKS-nya belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program Kampus Merdeka yang pengakuannya kreditnya setara dengan 6 sampai 12 bulan atau 20 sampai 40 SKS dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan program KKN kayak gitu? Nah, pelaksanaan KKN itu dilakukan untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa, PDTT, serta kementerian atau stakeholder lainnya. Nah, pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT menyalurkan dana desa 1 miliar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun IDM tahun 2019 terdapat desa yang sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128 desa. Nah, pelaksanaan KKN ini dapat dilakukan pada desa yang sangat tertinggal dan tertinggal serta berkembang, yang bersumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan desa yang bagus, sehingga efektivitas penggunaan dana desa itu untuk mengerjakan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. Intinya di sini adalah kita sebagai mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT dari program Merdeka Kampus Merdeka itu kita dapat membantu masyarakat desa maupun pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sana serta meningkatkan ketertinggalan mengentaskan ketertinggalan desa kayak gitu. Kita dapat membuat program yang sekiranya nanti dapat berdampak pada desa tersebut kayak gitu. Nah, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan itu dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Nah, kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Nah, untuk pemilihan lokasi dari program KKN itu didasari ada beberapa. Yang pertama, lokasi itu berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang kedua, lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal dan berkembang. Yang ketiga, desa-desa binaan perguruan di pelaksana. Yang keempat, radius desa lokasi KKN dengan perguruan tinggi dirancang 200 km. Dan yang terakhir, desa lainnya yang diusulkan oleh mitra. Mitra ini bentuknya Pemda, industri, ataupun lainnya. Nah, model dalam pelaksanaan KKNT ini ada beberapa model ya. Pertama, ada model KKNT yang diperpanjang. Nah, model KKNT yang diperpanjang ini mahasiswa nantinya setelah melakukan program Kampus Merdeka itu dapat memperpanjang KKN-nya selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Mungkin mahasiswa yang masih belum merasakan feel-nya selama program KKNT ini nantinya dapat memperpanjang program tersebut untuk lebih mengabdi kepada desa tersebut untuk membangun desa tersebut agar lebih maju. Yang kedua, model KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa. Nah, pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang atau kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi atau pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Dan yang ketiga, model KKNT mengajar di desa. Nah, mungkin dari katanya aja mengajar di desa ini lebih ditekankan pada mahasiswa yang memiliki atau jurusannya itu program studi pendidikan. Nah, bagi mahasiswa yang di luar program studi pendidikan ini dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai
keahliannya seperti apa, sehingga nantinya apa yang udah kita miliki, ilmu apa yang udah kita miliki, kita berikan kepada masyarakat desa agar lebih bermanfaat, agar ilmunya yang kita dapat tersalurkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga memiliki setidaknya pengetahuan untuk membangun dan merencanakan desanya lebih baik lagi. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di sana, sehingga nantinya diharapkan yang sebelumnya desa itu tertinggal dapat lebih maju step by step kayak gitu. Dan yang terakhir, model KKNT freeform, yaitu mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama mitra. Nah, yang tadi saya sebutkan, apa sih keterkaitan program, apa yang kaitannya dengan SIP atau JAS. Nah, tadi saya jelaskan bahwa itu yang ada kaitannya dengan SIP dan JAS itu ada program KKN. Nah, lantas di manakah letak keterkaitannya? Keterkaitan antara KKN dengan JAS, SIP, dan analisis. Nah, di sini saya membedah ada beberapa keterkaitannya. Yang pertama, dengan GIS nanti kaitannya dengan KKN, kita dapat memetakan lokasi permasalahan maupun lokasi potensi yang ada pada desa. Dengan kita dapat memetakan lokasi masalah dan potensi, masyarakat di sana itu lebih tahu kayak gitu. Kan kebanyakan masyarakat di desa itu masih awam terhadap apa itu peta, apa itu data spasial, sehingga nantinya dengan kita memberikan info-info gambaran mengenai lokasi potensi masalah, masyarakat desa itu akan lebih tahu kayak gitu. Sehingga dengan misal kita petakan masalah di daerah A, nah masyarakat itu dapat istilahnya mengetahui dan membuat suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, mampu untuk menganalisa dan mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perencanaan. Nah, di sini kita dapat menggunakan DSS kayak gitu. Dan terakhir, membantu mengelola data spasial untuk menunjang pembuatan RPJMDes dan RKPDes. Nah, mungkin masyarakat di desa masih awam terhadap teknologi ataupun sumber daya manusia yang sangat unggul. Dengan datangnya mahasiswa, kita dapat membantu pemerintah desa untuk menyusun, merencanakan, dan membuat RPJMDes dan RKPDes dengan memanfaatkan dana desa, yaitu yang 1 miliar tersebut. Sehingga pemerintah desa tidak usah bingung lagi siapa yang akan membantu dalam menyusun RPJMDes maupun RKPDes. Nah, dalam merencanakan desa dalam program KKN, di sini ada beberapa rencana program yang mungkin ada kaitannya dengan SIP dan JIS. Nah, rencana program ini diarahkan pada perencanaan dan pembangunan desa sebagai upaya pengurangan ketimpangan spasial antar wilayah, pembukaan akses dari keterisolasian dengan bantuan sistem informasi perencanaan. Jadi dengan sistem informasi perencanaan, kita sebagai yang KKN di sana, kita dapat membantu nih masyarakat di sana untuk lebih terbuka, untuk lebih paham mengenai data spasial, mengenai peta, mengenai kondisi kawasan di desanya. Mungkin di sini ada program-program yang mungkinnya ketika saya nanti akan KKN, saya akan membuat program. Yang pertama itu membuat profil desa. Mungkin setiap desa masih banyak desa yang masih belum paham mengenai apa itu profil desa dan masih belum mempunyai profil desa. Nah, dengan nantinya saya KKN, saya akan memberikan arahan kepada masyarakat desa atau pemerintah di sana untuk membuat profil desa. Pasalnya profil desa itu sangat penting. Dengan profil desa kita dapat mengetahui kondisi fisik desa, kita dapat mengetahui batas-batas administrasi desa, kita dapat mengetahui jaringan sarana prasarana yang ada di sana. Nah, dalam membuat profil desa ini kita menggunakan yang namanya sistem informasi perencanaan dengan bantuan GIS kayak gitu. Nah, pembuatan profil desa ini berisi visualisasi dari seluruh desa dapat tergambarkan melalui peta administrasi desa.
Nah, dengan adanya peta tersebut, data yang termuat dalam peta administrasi dapat divisualisasikan lebih jelas seperti batas-batas administrasi tiap dusun, aksesibilitas jalan, dan transportasi, dan data lainnya. Begitu. Yang kedua, saya akan membuat program pemetaan sebaran sarana prasarana dimiliki desa. Nah, ini sangat penting uh, untuk sebuah desa karena dengan kita dapat memetakan titik-titik lokasi sebaran sarana prasarana itu dapat membantu masyarakat desa atau masyarakat luar yang datang di desa untuk dapat mengetahui sekiranya lokasi yang mana itu masih kurang sarana prasaranya kayak gitu sehingga misal di lokasi A masih belum terlayani listrik. Nah, dengan itu kita dapat membuat istilahnya solusi dari permasalahan tersebut untuk diperbincangkan oleh pemerintah desa sehingga pemerintah desa nantinya juga tahu lokasi yang belum teraliri listrik gitu. Nah, dari pemetaan sebaran sarana prasarana. Nah, ini semua dapat tersaji dengan visualisasi peta yang dapat menunjukkan jumlah dan sebarannya di masing-masing wilayah, sehingga akan mempermudah desa dalam melihat, menganalisa, dan membuat keputusan. Nah, ini kembali lagi dalam pemetaan sebaran sarana prasarana yang dimiliki desa, tentunya menggunakan sistem informasi perencanaan dengan bantuan aplikasi GIS. Nah, lantas ketika kita sudah terjun ke masyarakat dengan bentuk kegiatan KKN dan memanfaatkan sistem informasi perencanaan, apa sih manfaat untuk kita dan manfaat untuk masyarakat di desa? Nah, di sini juga saya akan mengulas manfaatnya. Yang pertama, manfaat untuk masyarakat desa, kita dapat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan potensi lokal yang dipunya. Sehingga dengan kita dapat mengembangkan potensi yang di sana yang sebelumnya desa itu tertinggal, kita dapat meningkatkan sedikit demi sedikit perekonomian masyarakat di sana dengan meningkatkan potensi yang dipunya. Yang kedua, dapat membantu perubahan dan perbaikan tata kelola desa. Mungkin ini yang menjadi permasalahan suatu desa sulit untuk maju karena tata kelola desanya masih belum direncanakan dengan baik sehingga nantinya ketika kita ada di sana, kita dapat merencanakan sebuah desa sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya di dunia perkuliahan. Yang ketiga, dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di desa tersebut. Nah, di sini kembali lagi kita dapat mendiskusikannya bersama masyarakat desa, kita dapat mendiskusikannya bersama pemerintah desa untuk saling-saling berdiskusi untuk menyelesaikan kiranya permasalahan yang ada di daerah A, apa solusinya, masalah di desa B, apa solusinya, gitu. Nah, yang terakhir dapat membantu dalam proses percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Ini kembali lagi kita eh, pada diri kita, pada kelompok KKN kita, sekiranya nantinya apa yang akan kita bawa untuk masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas maupun perbaikan bagi desa tersebut kayak gitu. Nah, setelah manfaat untuk desa pastinya juga ada manfaat dampak impact yang kita dapatkan dari program KKN tersebut. Nah, yang pertama yang kita mampu mengaplikasikan pembelajaran saat di kampus maupun teori-teori yang berkaitan dengan perencanaan kawasan pedesaan. Mungkin selama ini kita hanya sebatas mempelajari teori kalau di dunia perkuliahan. Nah, dengan KKN kita dapat mengaplikasikan teori tersebut dengan kondisi masyarakat yang ada kayak gitu. Nah, yang kedua, mampu memahami bentuk sosiologi, karakteristik jika kita terjun ke masyarakat dalam pembangunan dan kita dapat mengetahui budaya dan culture masyarakat pedesaan sehingga kawasan pedesaan itu ketika nanti kita sudah terjun ke masyarakat desa nantinya ketika bekerja kita sudah tidak kaget dengan keadaan ataupun karakteristik masyarakat karena kita sudah di istilahnya di istilahnya apa ya istilahnya kita sudah ditempa saat KKN kita sudah mengetahui bagaimana menghadapi masyarakat yang karakteristiknya seperti ini kita dapat mengetahui
dalam menghadapi masyarakat yang budayanya seperti ini dan lain-lain, sehingga nantinya di dunia kerja kita sudah tidak kaget lagi. Dan yang terakhir, kita dapat manfaat dari kita adalah memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi di luar kampus, serta melatih para mahasiswa itu agar lebih terampil dan dalam memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat agar dapat mampu memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Nah, semua manfaatnya itu kembali lagi dampaknya kepada diri kita sendiri. Apakah kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atau kita hanya uh, sebagai syarat saja kayak gitu. Manfaat yang diberikan itu aslinya ya udah kembali pada diri kita sendiri kayak gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan kaitannya dengan sistem informasi perencanaan. Mungkin kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf kepada teman-teman semua, dan semoga video kali ini bermanfaat dan dapat membuka pandangan sedikit-sedikit kepada mahasiswa yang di sana yang mungkin mau menempuh atau mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.